Setiap kali kamu berdoa, iblis tegang. Bukan soal berapa lama kamu berlutut, bukan soal hafalan ayat yang kamu sisipkan, tapi soal ini. Apakah kamu sedang bicara kepada Tuhan atau sedang bersamanya? Karena iblis tahu perbedaannya. Ketakutan terbesar iblis adalah ketika kamu mulai berbicara seperti manusia pertama berbicara. Sebuah model doa yang tidak bisa ia ganggu dan tidak bisa ia hentikan. Model doa yang lahir di sebuah taman saat manusia masih berjalan bersama Tuhan di bawah angin sejuk sore hari. Eden. Adam tidak pernah berdoa sambil gemetar. Dia bertanya, dia diberi mandat, dan iblis hanya bisa melihat dari luar. Lalu kita menerima versi doa yang sudah diencerkan. Kita diajar memohon, tapi sering lupa rahasianya. Dan iblis tidak tegang lagi. Tapi Eden tidak hilang. Ada 5 hal yang Adam tinggalkan. Yang ketika kamu bawa ke dalam doamu, segalanya mulai terasa berbeda. Dan iblis mulai tegang lagi karena ia melihatmu. Bukan lagi mangsa, tapi kesatria yang akan memporak-porandakan pekerjaan iblis. Yang pertama, selalu tanya Tuhan, apa kehendakmu? Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan tidak bilang jauhi yang jahat secara umum. Dia menyebut satu pohon, spesifik. Kebanyakan dari kita berpikir, melakukan yang baik atau menghindari yang jahat, itu sudah cukup. Tapi di Eden, Tuhan tidak pernah berbicara dalam prinsip umum aja. Dia selalu spesifik. Pohon ini, jangan sentuh itu, kelola taman ini. Maka ketika doamu hanya berbentuk, Tuhan, aku minta yang terbaik untuk hidupku. Iblis tidak takut karena raksasa dalam dirimu tetap tertidur. Dan sekalipun doa permohonan itu aman, percakapanmu dengan Tuhan tidaklah panjang. Sejatinya Tuhan tidak merancangmu untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Dia merancangmu untuk menjadi rekan kerjanya yang selaras dengan kuasa pencipta alam semesta. Perbedaan antara keduanya. Orang biasa bertanya, seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa jatuh? Rekan kerja bertanya, di mana engkau bergerak hari ini? Biar aku ikut. Maka pertanyaan apa kehendakmu yang spesifik adalah menunjukkan bahwa kamu tidak mau bergerak sendirian. Dan ada sesuatu yang menarik. Ketika kamu membawa pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh, ketidakhadiran jawaban pun menjadi jawaban. Jika kamu tidak menemukan kehendak spesifiknya dalam suatu hal, mungkin itu sinyal bahwa dia mengundangmu untuk berhenti dulu. Duduk lebih dekat sebelum melangkah. Keputusan bijak dimulai dari mencari kehendak Allah. Yang kedua, di mana batas otoritas yang engkau percayakan? Kejadian 1:28, Kejadian 2 ayat 17 bercerita, Adam mendapat mandat atas seluruh bumi, tapi ada satu pohon yang bukan miliknya. Dunia modern mengajarkan bahwa kebebasan tanpa batas adalah tanda kesuksesan. Semakin sedikit aturan yang mengikatmu, semakin besar kuasamu. Semakin luas kebebasanmu, semakin hebat dirimu. Eden mengajarkan sebaliknya. Otoritas Adam atas seluruh bumi, atas setiap binatang, setiap tanaman, setiap ekosistem. Ya, Adam adalah raja satu bumi. Lahir bukan karena tidak ada batas. Ia lahir karena ada satu batas yang tidak boleh dilanggar. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tanpa batas itu, Adam bukan raja. Dia hanya penghuni liar yang kebetulan tinggal di taman yang indah. Tanpa surat keputusan, tanpa mandat, tanpa siapa yang di belakangnya. Kamu adalah orang yang telah diberi mandat juga. Hidupmu,
relasi-relasimu, pekerjaan dan panggilanmu. Itu semua adalah wilayah yang Tuhan percayakan ke tanganmu. Tapi ada pertanyaan penting yang sering kita lewatkan. Di mana batas itu? Ketahuilah, hal ini tidak sesederhana kedengarannya. Malah membuat orang, bahkan yang tersaleh sekalipun, tidak tahu batasannya dalam hidup sendiri adalah strategi iblis paling canggih. Ini jauh lebih serius. Ketika kamu tidak tahu batas otoritasmu, kamu akan menghabiskan energi untuk berjuang di wilayah yang bukan wewenangmu dan membiarkan wilayah yang seharusnya kamu jaga menjadi tidak terurus. Kamu lelah, mungkin karena kamu sibuk mengurus hidup orang lain. Kamu merasa gagal, mungkin karena kamu mengabaikan satu area yang Tuhan titipkan khusus padamu. Kamu kena masalah, mungkin karena kamu telah menyeberangi batasan itu untuk memperkarakan hal-hal yang Tuhan larang kamu masuk. Batas bukan penjara. Batas adalah surat keputusan yang menunjukkan di mana kuasa Tuhan berdiri di belakangmu secara penuh. Bertanya soal batas adalah tanda bahwa kamu tahu kamu bekerja untuk Allah yang hidup. Otoritas sejati lahir dari pengenalan akan batas yang ditetapkan pemberi otoritas. Selanjutnya, bagaimana keputusan ini mempengaruhi ciptaan lain yang engkau percayakan? Kejadian 2 ayat 15, Adam diberi tugas mengusahakan dan menjaga, bukan memiliki, menjaga. Kita hidup di zaman yang sangat mengagungkan pilihan pribadi. Terserah aku, ini hidupku. Keputusan saya pribadi, tidak perlu ada yang ikut campur. Dan di mata dunia itu tidak sepenuhnya salah. Orang memang punya hak atas hidupnya sendiri. Tapi ada ilusi berbahaya yang menyusup dalam budaya ini, bahwa banyak yang menganggap sebuah keputusan pribadi selama tidak secara langsung terlihat menyakiti orang lain adalah fine-fine aja. Hal itu adalah tambang emas bagi iblis. Adam dulu juga terjerat. Ketika Adam memutuskan diam saat Hawa sedang digoda, itu adalah keputusan yang mengubah sejarah seluruh dunia. Pilihan diamnya Adam bukan sekedar aku tidak mau ikut campur. Itu adalah keputusan kosmik yang membuat seluruh ciptaan jatuh. Diam juga adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu berdampak. Kamu juga hidup dalam mandat yang sama. Hidupmu nyatanya adalah bagian dari ekosistem, rohani maupun fisik, yang menopang kehidupan orang-orang di sekitarmu. Setiap kamu mengambil keputusan yang hanya mempertimbangkan dirimu, iblis bahagia. Sebaliknya, iblis akan gemetar ketakutan bila kamu sadar akan statusmu sebagai wakil Tuhan di bumi ini, bahwa kamu hanyalah pengelola, dan pengelola yang baik selalu bertanya, kalau aku melakukan ini, bagaimana dengan yang lain? Saat kamu memikirkan orang lain, Tuhan sedang memikirkanmu, seperti seorang ayah yang bangga melihat anaknya peduli. Keputusan yang benar di mata Tuhan akan memperhitungkan dampak pada sesama. Terakhir, apakah ini waktumu atau aku harus menunggu? Kejadian 1 ayat 14. Allah menciptakan waktu dan musim. Irama adalah bagian dari rancangannya. Kita diajarkan bahwa kebenaran itu absolut. Kalau sesuatu benar, kapanpun dilakukan, tetaplah benar. Dan ada kebenaran dalam kalimat itu. Tapi ada satu dimensi yang sering kita abaikan. Dalam kronologi Allah, waktu adalah bagian dari perintah itu sendiri. Jadi waktu bukan sekedar latar belakang, tapi waktu adalah bagian dari perintah. Adam hidup dalam irama. Ada waktu untuk menamai, ada waktu untuk menjaga, ada waktu untuk bersatu dengan Hawa. Tidak ada yang dilakukan secara serampangan. Adam tidak terburu-buru. Adam juga tidak menunda karena takut. Kamu ingat Abraham? Dia menerima janji tentang seorang anak.
Janji itu nyata, janji itu dari Tuhan. Tapi ketika dia mengambil Hagar, meskipun anak yang lahir adalah anaknya secara biologis, meskipun logika saat itu masuk akal, meskipun semua orang akan berkata, wajar aja dia begitu, udah tua, masa mau nunggu terus. Alkitab mencatatnya sebagai ketidakpercayaan dan bukan sebagai langkah iman. Bukan karena hasilnya salah, bukan karena motivasinya jahat, tapi karena waktunya salah. Kamu bisa memiliki hal yang benar, kamu bisa berada di tempat yang benar, tapi jika waktumu tidak sinkron dengan waktu Tuhan, iblis tersenyum karena bisa meruntuhkanmu secara cepat. Bukan karena kamu tiba-tiba menjauhi Tuhan, tapi karena tindakanmu ada yang terlalu cepat atau ada yang terlalu lambat. Iblis tahu raksasa dalam dirimu tidak akan bangun selama kamu bergerak di luar irama Tuhan. Ketika kamu mengambil Hagar seperti Abraham atau memetik buah sebelum musimnya, kamu tidak sedang melangkah dalam iman. Kamu sedang terjatuh dalam kecemasan. Iblis tersenyum melihat sibuk karena ia tahu kesibukan yang tidak sinkron dengan waktu Tuhan adalah kelelahan yang sia-sia. Ia ingin kamu lelah hingga akhirnya kamu menyerah dan tertidur tepat sebelum waktu Tuhan yang sesungguhnya tiba. Maka inilah hal-hal yang indah tentang menunggu. Menunggu bukanlah pasif. Menunggu adalah aksi penjagaan atas sesuatu yang belum waktunya dilahirkan. Seperti seorang petani yang menjaga benih di dalam tanah. Tidak kelihatan bergerak, tapi penuh kewaspadaan. Seperti seorang ibu yang menanti waktu kelahiran. Tidak diam, tapi mempersiapkan. Ketika kamu berdoa dan bertanya, apakah ini waktumu? Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu percaya ada musim yang Dia atur. Dan kamu mau tunduk pada iramanya, bukan memaksa iramamu. Keputusan yang benar pada waktu yang salah adalah bentuk ketidaktaatan. Ingat, selidiki motivasiku, ya Roh Kudus. Apakah ini murni untukku? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan penyembah sejati menyembah dalam roh dan kebenaran. Di Eden, sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa itu tidak mengenal malu. Transparasi total. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada motif yang perlu dikemas ulang sebelum dibawa ke hadapan Tuhan. Tapi setelah kejatuhan, manusia mulai menjahit daun ara selain untuk menutup tubuh, tapi untuk menutup alasan, untuk menutup motivasi. Dan daun ara itu sampai hari ini masih kita jahit. Inilah pelajarannya. Setelah kejatuhan, motivasi adalah wilayah paling lihai menipu. Ia bisa meniru kesalehan dengan sangat sempurna, lebih sempurna daripada yang kamu kira. Motivasi yang buruk bisa berjalan dengan pakaian pelayanan. Ambisi bisa menyamar sebagai panggilan. Ketakutan akan penolakan bisa menyamar sebagai aku hanya ingin melayani dengan baik. Orang bisa membangun gereja. Orang bisa melayani puluhan tahun. Orang bisa berdoa setiap pagi dan hafal seluruh kitab Mazmur. Tapi jika motivasinya tidak diselidiki oleh Roh Kudus secara aktif, pada suatu titik orang itu akan menemukan bahwa yang dia sembah bukan lagi Tuhan. Inilah mengapa seruan ini bukan pilihan. Ini keharusan. Selidiki motivasiku, ya Roh Kudus. Iblis tidak takut pada pelayanan yang megah. Ia tidak takut pada doa-doa yang panjang. Selama daun ara itu masih menutupi ego, ia tahu orang itu tidak berbahaya baginya. Tapi saat kamu berani berkata, selidiki aku, ya Roh Kudus, saat itulah daun ara itu lepas. Saat itulah transparansi Eden kembali. Dan saat itulah raksasa sejati dalam dirimu terbangun. Karena kemurnian Kristus dapat mengalir tanpa hambatan dalam hidupmu. Tuhan melihat mengapa kita melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang kita lakukan. Penutup, 5 hal yang dibagikan
ini bukanlah daftar tugas atau beban baru. Mereka adalah undangan dari Alkitab agar kita bisa kembali ke cara berkomunikasi yang paling awal dan paling intim yang pernah ada antara Tuhan dan manusia. Di Eden, doa adalah percakapan antara dua pihak yang saling mengenal, di mana satu pihak tahu segalanya dan pihak lainnya tidak perlu berpura-pura. Kamu adalah pihak yang tidak perlu berpura-pura itu. Dan janji Yesus dalam Yohanes 15 ayat 15 masih berlaku hari ini. Dia tidak lagi menyebutmu hamba, dia menyebutmu teman, sahabat, seorang yang diajak bicara, bukan hanya diberi perintah. Bawa 5 hal ini ke dalam hidupmu sehari-hari sebagai cara kamu mengatakan kepadanya, aku tidak mau berdoa sendirian, aku mau berdoa bersamamu. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.